warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Haq dari Universitas Wiraraja Sumeneb, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk menggantikan tugas UAS yang berjudul Dampak Komputer dalam Pembelajaran. Perkembangan teknologi pada pendidikan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia, khususnya untuk dunia pendidikan dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg, dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajarnya, yaitu yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka saja, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Lanjut. Pada era yang juga bisa disebut era 4.0 ini, pembelajaran komputer sangat penting karena pada era ini kegiatan kita serba, bukan cuman separuh-separuh ya. Serba atau semuanya dilakukan menggunakan digital. Dan hal itu juga tidak mustahil bagi kita atau tidak mungkin, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dari mulai kita bangun tidur contohnya, kita sudah beraktivitas menggunakan digital. Contohnya, bangun tidur kita langsung mengecek handphone kita, apakah ada email masuk atau ada informasi baru di internet, atau ya sekedar cuman untuk refreshing sebelum bangun dari tempat kasurnya itu, dari singgasananya itu. Sampai beraktivitas pada siang hari kita juga masih menggunakan digital. Contohnya untuk ya bisa dibilang untuk komunikasi dengan teman, apabila kalau pada anak SMA, anak pelajar itu bisa digunakan untuk komunikasi apabila ingin melakukan tugas kelompok, untuk menentukan di mana itu kita bisa menggunakan telepon, mau ketemuan di mana atau mau kapan itu yang dilaksanakan kelompoknya. Dan sampai kita mau tidur lagi itu kemungkinan besar atau bisa dibilang itu sudah pasti, kita itu masih tergantung dengan yang namanya handphone atau gadget. Dan itu juga secara tidak disengaja itu akan menjadi kepribadian kita. Kebiasaan atau menjadi karakter kita. Di setiap harinya kita akan selalu ketergantungan dengan handphone itu. Ya, apabila ketergantungannya menimbulkan dampak positif, itu
bagus, tidak apa-apa, dan itu juga sangat disarankan menurut saya untuk dilakukan. Namun di sini era digital ini komputer itu tidak hanya memberikan dampak positif, tidak hanya memberikan kemudahan-kemudahan di dalam melakukan aktivitas kita, dalam melakukan pembelajaran untuk yang masih pelajar. Namun itu juga memberikan dampak negatif. Dan itu sangat berbahaya bagi kepribadian kita. Negatif dan positif. Yang pertama, dampak negatif, yaitu yang pertama, saya berikan 3 contoh saja, tidak terlalu banyak. Yaitu yang pertama, komputer cenderung mengisolasi, yang berarti komputer ini melakukan pembelajaran melalui mesin, mengisolasi peserta didik atau pendidik secara sosial. Karena seseorang hanya berinteraksi dengan mesin yang jelas-jelas mesin itu tidak memiliki perasaan. Kebanyakan berinteraksi menggunakan perantara mesin menyebabkan menurunnya sosial skill yang dimiliki seseorang dan membuat kemampuan bersosialisasi menurun. Penemuan komputer dalam bidang pendidikan dapat menurunkan kemampuan bersosialisasi antara guru dan siswa. Hal ini disebabkan oleh pemberian materi lewat komputer serta pengerjaan dan pengumpulan tugas lewat internet. Yang kedua, yaitu komputer cenderung membuat orang pasif secara fisik. Nah, di sini yang dimaksud itu komputer cenderung membuat orang pasif secara fisik, yaitu dalam penyusunan program pembelajaran berdasarkan teknologi itu cenderung masih menganggap pembelajaran bersifat verbal, linear, rasionalistis, dan hanya merupakan kerja otak. Dengan tidak mengajak orang terlibat secara langsung, pembelajaran berbasis komputer itu hanya memanfaatkan sebagian dari kecerdasan manusia. Penemuan komputer dalam bidang pendidikan juga menyebabkan kecanduan. Nah, kecanduan ini sangat berbahaya. Oleh karena selalu berhadapan dengan komputer, siswa dan guru juga dapat atau sangat mungkin besar kemungkinannya untuk menjadi ketergantungan dan mengandalkan komputer dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, yaitu komputer cenderung berdasarkan media dan bukan berdasar pengalaman. Yang berarti komputer itu cenderung menggunakan pemikiran internet dan bukan berdasarkan pengalaman yang kita dapat atau wawasan-wawasan kita sendiri. Pembelajaran dengan berbantuan komputer biasanya diprogram tidak berdasarkan pada penelitian atau pengalaman lapangan, karena pembelajaran dengan bantuan komputer dirancang untuk kebutuhan media dan market. Nah, selanjutnya dampak positifnya. Di sini saya juga hanya memberikan 3 contoh dampak saja ya, tidak lebih. Yaitu yang pertama, suasana yang menyenangkan. Yang anak-anak baik dari SD, SMP sampai SMA itu mempelajari komputer ini bisa membuat dia itu senang, ada refreshing lah sedikit. Karena peserta didik dapat mengendalikan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Lalu gambar dan suara yang muncul dan berita-berita, kalau untuk anak SMA itu mungkin ya berita-berita itu juga menarik perhatiannya, karena di sana penulisannya itu dibuat semenarik mungkin.
Dan itu juga bisa merangsang untuk mengetahui lebih jauh tentang apapun yang mereka pikirkan. Itu bisa kita akses melalui internet, yaitu dengan cara mempelajarinya di komputer, pembelajaran komputer. Dan yang kedua, memudahkan guru dan siswa. Nah, yang dimaksud memudahkan guru dan siswa di sini yaitu dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya membantu proses belajar, adanya komputer juga memudahkan pencarian informasi seperti yang saya bilang tadi. Penyusunan jadwal pelajaran itu bagi guru, kita dapat menyusun jadwal pelajaran itu dengan rapi, dengan bagus dan gampang, itu menggunakan komputer. Pembuatan daftar nilai dan absensi dan lain sebagainya. Dan untuk yang dampak positif yang ketiga yaitu kemudahan dalam proses belajar mengajar, yaitu kita bisa dengan mudah mengakses apa saja di internet untuk literasi. Contohnya apabila kita akan ada kuesioner atau ada tugas dari guru atau ada ujian, kita dapat mempelajarinya itu di komputer dengan menggunakan internet. Dan itu sangat bagus untuk kita gunakan sebagai media literasi kita untuk menambah wawasan kita. Akan tapi pesan saya jangan sampai kecanduan lah. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, dampak-dampak negatifnya itu mohon dijauhi. Selanjutnya, apabila ada kata-kata yang salah di dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, bisa diambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.